Ya, hari ini kita akan melihat tentang penyaluran. Ya, penyaluran apa? Penyaluran kuasa dan hikmat. Jadi kuasa Allah dan hikmat Allah itu bukan dipelajari ya, tetapi disalurkan. Allah tidak pernah mengajar kita untuk memiliki kuasanya. Allah tidak mengajar otak kita untuk memiliki hikmatnya. Allah menyalurkan hikmat. Allah menyalurkan kuasa. Jadi kuasa dan hikmat itu bukan kita dapatkan melalui belajar, tetapi melalui menerima penyaluran. Ya, kalau di halaman 297 dikatakan di sana Allah, ya di alenia paling atas, Allah tidak pernah memberikan hikmat kepada kita sebagai sesuatu yang terpisah dari dirinya. Nah, ini satu konsepsi yang masih jarang disadari oleh banyak orang Kristen. Ketika orang Kristen perlu hikmat, dia berdoa kepada Allah yang di surga, meminta hikmat. Dalam pemikiran mereka nanti Allah akan mengajari otak mereka. Lalu Allah memberikan hikmat seperti sesuatu barang yang diberikan terpisah dengan dirinya. Allah tetap di sorga, hikmatnya dikirim dari sorga, gitulah ya. Tetapi dikatakan Allah tidak pernah memberikan hikmat kepada kita sebagai sesuatu yang terpisah dari dirinya. Jadi ketika kita butuh hikmat, kita minta hikmat kepada Allah, Allah memberikan dirinya. Sama, kita butuh apa? Kita butuh kesabaran. Ya, jangan berpikir Allah tetap duduk di surga, lalu dia kirim kesabaran, terpisah dengan dirinya. Tidak. Sama prinsipnya dengan hikmat. Kesabaran itu tidak terpisah dengan diri Allah sendiri. Ketika kita butuh kesabaran, Allah memberikan dirinya. Dirinya di dalam kita, disalurkan ke dalam kita, akhirnya dirinya menjadi kesabaran kita. Kita butuh apa? Butuh kekuatan, butuh tenaga. Maka dia menyalurkan dirinya seperti makanan. Kita makan, akhirnya makanan itu menjadi kekuatan kita untuk kita bisa bekerja, untuk kita bisa melakukan segala hal. Jadi prinsipnya apa yang Anda butuhkan? Anda butuh sukacita, Anda butuh damai sejahtera, Anda butuh kasih, Anda butuh tidak marah-marah, Anda butuh iman, Anda butuh ketegaran, ya, Anda butuh
mengasihi musuh. Semuanya tidak Allah beri secara terpisah dengan dirinya. Jadi sebetulnya ketika kita berdoa, Tuhan Yesus, aku perlu dirimu Tuhan. Wah, itu doa yang al-muhit. Itu doa yang mencakup segala-galanya. Kita ini nggak tahu kebutuhan kita tuh apa tuh, sebetulnya kita nggak tahu. Kita sering minta roti, padahal dalam pandangan Allah yang kita minta tuh ular. Kita nggak tahu kebutuhan kita tuh apa, sama seperti anak-anak kecil minta ini, minta itu. Mereka nggak tahu apa yang mereka minta, tapi orang tua tahu bahwa permintaannya itu belum bisa dikabulkan karena itu akan merusak. Jadi lebih baik daripada minta macem-macem, udahlah berseru saja, Tuhan Yesus, aku perlu dirimu. Dirimulah kebutuhanku ya Tuhan. Oh, salurkan dirimu ke dalamku Tuhan. Engkau akan menjadi segala-galanya yang aku butuhkan. Ya, termasuk ketika Anda butuh benda-benda materi. Ya, butuh makanan, pakaian, Anda merasa butuh uang. Di dalam diri Anda kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Anda khawatir, Anda takut, karena bagi Anda sedang butuh biaya ini, butuh obat, butuh apapun. Sebetulnya kebutuhan Anda adalah damai sejahtera. Itu sebetulnya di dalam semua kegelisahan, ketakutan. Yang Anda butuhkan tuh bukan uang, bukan segala macam benda. Walaupun Anda dapatkan semua benda-benda materi, itu tetap nanti muncul lagi ketidaktenangan, kegelisahan, kekhawatiran. Bahkan dalam keadaan berkecukupan, ekonomi, di rekening ada uang cukup, semua tersedia, tetap aja nggak ada perhentian. Jadi sebetulnya kita butuhkan tuh Kristus. Kristus akan menjadi ketenangan, kekuatan, kestabilan, menjadi hikmat kita dan kuasa kita dalam menempuh kehidupan sehari-hari. Ya, karena itulah tadi kita doa baca bahwa kita tuh dipanggil. Ya, sebetulnya kita dipanggil tuh untuk menyeru nama Tuhan. Ya, itu di garis besar hari keempat. Kita dipanggil untuk menyeru nama Tuhan. Menyeru nama Tuhan itu sebetulnya menghirup Tuhan. Apa sih yang Anda butuhkan? Ya, Tuhanlah kebutuhan kita satu-satunya. Jadi kembali ya tentang kuasa Allah dan hikmat Allah ini disalurkan, ya, bukan dipelajari di sekolah, bukan kita coba pahami di otak, bukan, tetapi disalurkan. Dan ketika Allah menyalurkan kuasanya, hikmatnya, dia tidak pernah memberikan itu secara terpisah dengan dirinya. Ya, ketika kita menerima dirinya, itulah yang akan membuat kita bisa bekerja, kita bisa bersekolah dengan baik, ya, kita memiliki hikmat, kita menjadi orang yang tidak malas, kita menjadi orang yang rajin. Itu semua karena Kristus disalurkan menjadi kuasa,
Ya, kuasa ini adalah untuk melaksanakan kehendak Allah. Hikmat adalah untuk mengerti kehendak Allah. Ya, jadi sekali lagi, kuasa dan hikmat itu disalurkan di dalam dirinya sendiri. Nah, ini pendahuluan ya, saudara-saudari. Saya ada beban nih untuk membicarakan tempat penyaluran ilahi. Dibutuhkan suatu tempat yang tepat, di mana di dalamnya ada satu situasi, kondisi, keadaan yang cocok ya, untuk kita bisa menerima penyaluran ilahi. Ya, kalau kita membaca di Perawatan Pagi halaman 296, ya, di sana kan dikatakan bahwa sewaktu kita menghadapi masalah-masalah tertentu, ya, dan menyadari bahwa kita tuh tidak tahu bagaimana menanganinya, seolah-olah jalan buntu, kita tidak tahu apa-apa lagi, sudah menyerah kita. Nah, dikatakan bahwa kita harus menerapkan Kristus sebagai hikmat kita. Ya. Jika kita tetap bersama Tuhan untuk menerima penyalurannya, Dia akan ditransmisikan ke dalam kita sebagai hikmat. Ya. Jadi dialah yang ditransmisikan ke dalam kita, lalu dia menjadi hikmat. Untuk apa? Untuk menangani segala jenis masalah, segala jenis perkara, problem kehidupan sehari-hari, kesulitan demi kesulitan, jalan buntu. Ya, poin saya adalah, saudara-saudari, ekonomi Allah adalah penyaluran diri Allah sendiri. Allah sama sekali tidak bermaksud agar kita jadi orang yang berhikmat dan berkuasa. Bukan itu sasarannya. Sasaran ekonomi Allah adalah Allah ingin menyalurkan dirinya sendiri sehingga Allah dan kita berbaur menjadi gerejanya, mempelai perempuannya. Ya. Inilah sasaran Allah. Ketika kita membicarakan kuasa dan hikmat, yang kita maksudkan adalah Allah sendiri menjadi kuasa dan hikmat. Jadi poinnya bukan kuasa dan hikmat. Bukan itu yang kita kejar. Yang kita kejar itu diri Allah sendiri. Tetapi penyaluran Allah membutuhkan suatu tempat yang cocok. Yaitu apa? Suatu tempat di mana di sana ada banyak masalah. Suatu tempat di mana di sana ada mungkin penyakit, kesulitan, kesakitan, penderitaan. Kalau nggak demikian, bagaimana kita bisa berseru? Sedangkan berseru itu adalah cara penyaluran. Ya. Berseru itu adalah langkah vital dari penyaluran. Berseru itu seperti kita membuka tutup botol gitu. Kalau tidak dibuka tutup botolnya, mana ada penyaluran ke dalam botol. Kita ini bejana, buli-buli.
Cuman seringkali tertutup. Menyeru itulah jalan untuk membuka tutupnya. Allah tahu kalau semuanya nyaman, semuanya baik-baik saja, kita sebagai manusia, kecenderungan kita ya sudah, kita nggak butuh Allah gitu. Kalau kita nggak butuh Allah, kita seperti wadah yang tertutup, susah untuk Allah menyalurkan dirinya. Jadi dibutuhkan suatu tempat yang cocok. Tempat yang cocok untuk melaksanakan ekonomi Allah, yaitu penyaluran ilahi, perbauran Allah dan manusia melalui penyaluran ilahi. Nah, dari sini kita bisa mengerti sekarang kenapa Allah tidak membereskan dulu iblis dan semua malaikat-malaikatnya dan semua roh-roh jahat. Kenapa nggak Allah bereskan dulu, bersihkan dulu, baru kemudian Allah ciptakan manusia gitu. Kenapa Allah menciptakan manusia dalam satu dunia yang kacau balau? Ya, gelap gulita. Ya, ada air penghakiman. Di dalamnya ada roh-roh jahat. Ya, dan kita tahu iblis pun berkeliaran di bumi. Ketika Adam ada di Taman Eden, Allah membiarkan iblis masuk ke sana. Kenapa Allah tidak menciptakan manusia di Taman Eden lalu dijaga gitu Taman Edennya oleh pasukannya? Nggak boleh iblis masuk. Kan konsepsi agama itu seperti itu. Konsepsi alamiah orang-orang Kristen kan selalu bertanya seperti itu. Ya. Dalam konsepsi kita seharusnya ya langit baru dan bumi baru itu jadi dulu. Semua iblis udah nggak ada. Roh-roh jahat nggak ada. Barulah Allah ciptakan manusia, kan enak. Oh, Tuhan Yesus. Kalau Anda mendapatkan hikmat Allah, Anda akan berkata, tempat seperti Taman Eden yang penuh dengan sukaria itu tidak cocok untuk ekonomi Allah dilaksanakan. Saudara-saudari. Ya. Bayangkan kalau di bumi ini nggak ada masalah yang ditimbulkan oleh iblis dan roh-roh jahatnya. Tidak ada penyakit, tidak ada bencana, tidak ada penderitaan, tidak ada peperangan antar bangsa-bangsa. Pokoknya udah dunia ini kayak Taman Eden. Eden itu berarti sukaria. Di dalamnya penuh makanan, manusia nggak usah bekerja. Semua sudah tersedia. Coba bayangkan, apakah cocok tempat macam itu? Apakah manusia bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Allah di dalam situasi yang enak itu? Ya. Oh tidak, saudara-saudari. Ya, Allah menciptakan manusia dalam satu situasi kondisi dunia yang kacau. Itu adalah hikmat Allah, saudara-saudara. Ya. Oh Tuhan Yesus, mari kita melihat apa maksudnya. Mungkin Anda masih bingung ini, ya. Kenapa di Taman Eden yang begitu tentram, nyaman, nikmat, Allah, manusia nggak bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Allah? Ya, karena Taman Eden yang macam itu tuh tidak akan menjadi suatu camp pelatihan gitu. Itu hanya akan menjadi suatu tempat pelesiran yang menyamankan saja.
Sedangkan Allah menciptakan dunia lalu dia membiarkan kekacauan terjadi, itu sebetulnya adalah untuk ya menciptakan suatu camp pelatihan gitu. Tempat yang sangat tepat untuk apa? Untuk mereproduksi manusia Allah. Manusia Allah yang pertama lahir, kemudian 30 tahun. Dikatakan dalam kitab Ibrani, ya sebagai anak dia pun belajar gitu. Ya, saya percaya selama 3 tahun itu Yesus sebagai manusia Allah pertama pun belajar gitu. Dan dikatakan oleh Injil, dia bertambah hikmatnya. Artinya ada satu pertambahan hikmat. Nah, semuanya itu dijalankan oleh Yesus sebagai seorang tukang kayu yang hidupnya menderita, bukan sebagai orang kaya. Dari prototipe manusia Allah ini kita sudah tahu bahwa dibutuhkan satu tempat pelatihan agar bertumbuh. Nah, akhirnya jadilah melalui penderitaan yang hebat, jadilah satu manusia Allah sebagai satu prototipe. Dan manusia Allah ini harus direproduksi. Allah butuh satu tempat yang cocok. Dalam hikmatnya Allah membiarkan dunia yang dia ciptakan dalam keadaan yang baik menjadi kacau akibat ulahnya si iblis. Allah tidak dengan sengaja membuat iblis demikian. Itu kehendak bebasnya iblis memberontak, tapi Allah dalam hikmatnya membiarkan itu semua. Karena dalam hatinya yang dia inginkan bukan malaikat, tetapi manusia-manusia Allah yang direproduksi. Akhirnya Allah menciptakan satu kondisi keadaan, ya sebetulnya bukan menciptakan ya, tetapi menjadikan atau mengatur suatu tempat, yaitu bumi yang kacau balau ini. Agar apa? Menjadi satu tempat yang cocok untuk mereproduksi manusia-manusia Allah. Dan cara Allah mereproduksi manusia-manusia Allah itu adalah dengan cara apa? Dengan cara transmisi, dengan cara penyaluran, ya. Dalam Romawi 3 garis besar poin A1 kan dikatakan bahwa dalam 1 Korintus 1:30 itu istilah Kristus menjadi hikmat bagi kita dari Allah, gitu ya. Kristus menjadi hikmat bagi kita, ada kata apa? Dari Allah. Ini menunjukkan cara transmisi. Jadi ketika Allah sedang ya membuat reproduksi manusia Allah, caranya adalah cara transmisi. Melalui kesulitan, permasalahan, segala jalan buntu, penderitaan. Akhirnya kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Mungkin kita nggak mengerti kenapa itu semua terjadi. Tetapi dalam pengaturan Allah, itulah tempat yang cocok untuk kita. Sehingga kita menyeru nama Tuhan. Terjadi satu transmisi. Kristus menjadi hikmat bagi kita dari Allah. 1 Korintus 1:30. Itu transmisi. Coba kalau nggak ada situasi yang membuat kita membutuhkan hikmat Allah. Bayangkan, nyaman-nyaman saja. Kita nggak butuh hikmat Allah. Orang untuk hidup nikmat, untuk menikmati apa yang sudah tersedia. Di Taman Eden ada makanan, ada semua kebutuhan. Ya hidup yang model macam itu, nyaman-nyaman seperti itu, nggak butuh hikmat. Hanya dibutuhkan apa? Ya dibutuhkan kemalasan, gitu saja.
Bayangkan kalau manusia nggak harus bekerja, ya, nggak harus mengusahakan tanah. Adam dan Hawa udah melahirkan di Taman Eden penuh dengan sukaria, semuanya sudah tersedia. Ya, nggak butuh hikmat. Dan kalau nggak butuh hikmat, tidak terjadi penyaluran. Dan kalau tidak terjadi penyaluran, tidak akan terlaksana ekonomi Allah. Karena itu, saudara-saudari, dibutuhkan sekali lagi apa? Suatu tempat yang cocok. Tempat yang penuh dengan masalah. Tempat yang menekan kita, membuat kita menderita. Tempat yang dimana kita sering menemukan jalan buntu. Akhirnya botol kita dibuka tutupnya. Tuhan Yesus, ketika kita berseru, Tuhan Yesus, tutup botolnya dibuka, terjadilah penyaluran. Aku perlu hikmat, Tuhan. Aku perlu kekuatan, Tuhan. Nggak ada salahnya doa seperti itu. Ya, aku perlu kesabaran. Aku perlu keteguhan hati, Tuhan. Nggak ada salahnya. Tetapi ketika Tuhan menjawab doa-doa ini, Dia menyalurkan dirinya sendiri menjadi ketabahan kita, menjadi hikmat kita, kekuatan kita. Terjadilah penyaluran, terjadilah proses reproduksi manusia Allah. Ini semua bisa terjadi karena tempatnya cocok. Gitu. Coba kalau manusia nggak jatuh ke dalam dosa, ya ada sifat iblis masuk, manusia menjadi daging, situasi di luaran juga kacau. Karena iblis berkeliaran dengan roh-roh jahatnya, ada bencana, ada peperangan, ada penyakit. Coba bayangkan kalau semuanya itu tidak ada. Ya, kita hidup di Taman Eden yang penuh dengan keamanan, kenyamanan. Mana bisa kita berseru kepada nama Tuhan yang sedemikian? Mana bisa kita bertumbuh? Ya, mungkin Anda tetap bingung. Ya bisa lah. Kenapa nggak bisa? Mungkin Anda berpikir seperti itu. Oh tidak, saudara-saudari. Ingat, Allah bukan mau menciptakan robot. Allah itu menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Apakah kehendak bebas? Kehendak bebas itu adalah pikiran, perasaan, dan tekad. Organ dari jiwa. Pikiran itu bebas. Kita harus punya pikiran yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan itu adalah kita yang mengontrolnya. Allah mau makhluk yang Dia dambakan sebagai istrinya seperti itu. Ya, Allah ingin mendambakan istri yang punya pikirannya sendiri, berpikir sendiri, punya perasaan untuk mengasihi suaminya, tidak diprogram, tetapi perasaan itu bebas, mau mengasihi suaminya boleh, mau tidak boleh. Tetapi kalau dia sampai mengasihi suaminya dengan perasaannya sendiri, betapa sukacitanya Allah sebagai suami. Manusia juga punya tekadnya sendiri, punya kehendaknya sendiri, semuanya itu pikiran, perasaan, tekad, itu sedang Allah latih supaya dengan pikirannya sendiri bisa memahami Allah yang begitu mulia. Dengan perasaannya sendiri bisa mengasihi Allah. Dengan kehendaknya sendiri bisa memutuskan bertindak bagi kepentingan Allah. Semuanya itu harus dilatih, saudara-saudari. Gak bisa dalam satu situasi yang enak, gak bisa. Itulah sebabnya Allah mengizinkan manusia jatuh. Iblis masuk menjadi sifat dosa di dalam manusia. Sehingga akhirnya manusia diusir dari Taman Eden.
Kenapa manusia diusir? Bukan Allah benci, karena ini tempat nggak cocok bagi Anda. Ya, Anda harus mengalami dulu satu pelatihan, penyaluran. Ya, dalam situasi yang sedemikian manusia jadi bersandar kepada Allah. Iblis terus mengganggu dari dalam, melalui sifat dosa mengganggu dari luar, melalui segala macam penderitaan, situasi, terus menekan, sehingga manusia bersandar kepada Allah. Sehingga manusia berkata, Tuhan, aku perlu dirimu. Tuhan, tolong saya. Itu semua bagus. Ya, coba bayangkan saudara-saudari, kalau seorang anak lahir di sebuah rumah yang mewah, disediakan segala sesuatu, dijaga dan dilindungi, tidak usah bersekolah, ya, nggak usah perlu ada tugas-tugas sekolah, ujian-ujian di sekolah, walaupun mungkin ada pembimbingnya nggak boleh, ya, menyakiti hati anaknya, semua diikutin. Coba bayangkan pertumbuhan pikirannya si anak, pertumbuhan perasaannya si anak. Apakah anak akan mengasihi orang tuanya? Tidak. Anak itu akan bertumbuh menjadi orang yang rusak, boro-boro mengasihi orang tuanya. Dia tidak akan merasa aku perlu mama dan papa. Tidak akan. Didikan macam itu malah membuat anaknya itu hidup santai, pikirannya tidak berkembang, perasaannya pun tidak ada perasaan kasih kepada orang tua. Tidak ada tekad yang mau melakukan sesuatu bagi kepentingan orang tua. Mana semuanya nyaman kok. Dimanja, ya, dibuat senyaman macam itu rusak. Jadi dalam hikmat Allah, Allah mengizinkan manusia jatuh. Allah tidak menjaga Taman Eden dengan pasukannya, membiarkan iblis masuk, menipu manusia, masuk ke dalam tubuh manusia. Allah membiarkan roh-roh jahat tetap ada di luar, menciptakan banyak bencana, penderitaan, peperangan. Itu sama seperti orang tua yang mendidik anaknya. Walaupun orang tua kaya raya, tidak, kamu harus sekolah. Panggil guru, berkata, hai guru, silahkan. Kamu mau lakukan apapun kepada anak saya, silahkan. Didik dia. Aku tidak akan bela. Ada orang tua yang anaknya ketangkep polisi, silahkan, tangkap, hukum penjara. Supaya dia merasa bagaimana rasanya di dalam penjara. Nah, itu orang tua yang benar, saudara-saudari. Ya, jadi inilah, saya pernah mengenal kok seorang rekan, ya, rekan bisnis, saudara-saudari. Begitu sukses, begitu kaya, tetapi anaknya nggak dilatih. Jadi ketika dia meninggal, warisannya begitu banyak, nggak lama habis, ya. Bahkan dia minus, jatuh. Sekarang mungkin rumahnya nggak tahu apakah ngontrak atau apa, padahal kaya raya. Ya, karena apa? Karena tempat dia dibesarkan nggak cocok untuk mendisiplin dia, melatih dia. Jadi hari ini dunia yang kacau balau, ya saudara-saudari, dunia yang sedemikian rusak, ya, situasi yang kacau di dunia itu semua, ya, suatu tempat reproduksi anak-anak Allah. Dan cara Allah mereproduksi anak-anaknya dengan penyaluran, dengan transmisi, saudara-saudari. Ya, dan transmisi ini terlaksana ketika kita menyeru nama Tuhan. Ya, situasi dunia ini benar-benar membuat kita harus menyeru nama Tuhan seperti bernafas. Kalau tidak, Anda akan hidup di dalam kesengsaraan. Ya, saya katakan kesengsaraan, bukan penderitaan. Kalau penderitaan itu positif, tetapi kesengsaraan itu akibat kita tidak mau menyeru nama Tuhan. Walaupun ada penderitaan,
Kalau kita menyeru nama Tuhan, kita tidak akan sengsara, melainkan kita akan damai. Kenapa? Karena Allah sendiri disalurkan ke dalam kita. Jikalau Allah sendiri disalurkan, apa masalah kita? Tidak ada. Karena Allah itu menjadi kuasa, menjadi hikmat kita, sehingga kita hidup sebagai manusia-manusia Allah. Sampai akhirnya kita seperti Paulus, segala hal dapat kutanggung. Paulus bisa berkata itu. Tadi kita doa bacakan ayat itu, ya. Filipi 4 ayat 13. Segala macam dapat kutanggung. Kalau Paulus tidak mengalami segala macam yang dia tanggung itu, bagaimana dia bisa berkata seperti itu? Bagaimana dia bisa menjadi manusia Allah yang tidak tergoyahkan? Saudara-saudari, jadi hari ini kita melihat hikmat Allah, ya. Ketika dia menciptakan segala sesuatu segala sesuatunya itu baik, teratur, normal. Tetapi suatu saat Allah izinkan iblis membuat kekacauan. Tetapi bukan Allah yang dengan sengaja membuat iblis seperti itu. Iblis dengan kehendak bebasnya memberontak, membawa sepertiga malaikatnya. Roh-roh jahat di zaman pra-Adam juga berkeliaran di bumi, di mana Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia di bumi yang kacau balau. Semuanya itu adalah hikmat Allah, ya, agar dia bisa menyalurkan dirinya sendiri. Dan saudara-saudari, sekali lagi, perkara menyeru nama Tuhan inilah yang terpenting. Kita dipanggil untuk menyeru nama Tuhan, ya. Garis besar Romawi 2 poin A itu, ya, halaman 286. Kita dipanggil untuk apa? Untuk menyeru nama Tuhan. Maksudnya untuk menerima transmisi itu, untuk menerima penyaluran itu, ya. Dan di poin C-nya halaman yang sama, garis besar, bagi mereka yang percaya dalam Kristus dan menyeru namanya, Dia adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Kita membutuhkan Dia sebagai kuasa Allah dan hikmat Allah di dalam kita, menjadi kuasa, kekuatan kita, menjadi hikmat kita di tempat yang Allah atur dimanapun Anda berada. Anda menikah dengan siapa? Anda punya anak-anak yang macam itu? Anda ada di lokal mana? Anda punya tetangga yang macam apa? Anda bekerja di mana, bersekolah di mana, berbisnis apa, semuanya itu tempat yang cocok. Jangan protes, jangan minta pindah. Semuanya itu tempat yang cocok. Asalkan Anda menyeru nama Tuhan. Ya, berlatih sungguh-sungguh menyeru nama Tuhan. Menyeru nama Tuhan yang sejati, ya. Kita perlu berlatih menyeru nama Tuhan, karena itulah jalan transmisi. Botolnya terbuka dan bisa dilanjutkan dengan penyaluran yang lebih besar lagi, ya. Demikianlah saudara-saudari kenikmatan saya di hari keempat. Amin. Silakan ya saudara-saudari berbagi nikmat. Haleluya. Amin. Terima kasih Saudara Diki untuk berita yang sudah disampaikan pagi hari ini, dan saya persilakan untuk saudara-saudari yang mau berbagi nikmat selagi masih ada waktu, dipergunakan waktunya sebaik mungkin. Saya persilakan. Ya, sebagai orang-orang yang dipanggil Allah, kita perlu mengenal kuasa dan hikmat Allah. Mengenal adalah mengalami.
Kristus. Seperti Paulus katakan, dalam segala hal, dia sanggup menanggung segala hal. Jadi kita percaya kepada Kristus yang sanggup menanggung segala hal yang kita tidak bisa tanggung. Dengan situasi, kondisi yang tidak menentu yang kita hadapi hari-hari ini, akibat perbuatan musuh Allah, bahkan produk-produk dari musuh Allah yang ada di sekitar kita, dengan kondisi sedemikian, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, dengan diri kita sendiri, kita tidak bisa menghadapinya. Tetapi dengan percaya ke dalam Kristus yang dapat menanggung segala sesuatu, kita berseru kepadanya. Dan berseru ini adalah mendapatkan transmisi ilahi. Haleluya. Dengan demikian, dengan berseru ini kita membuka diri kita seperti botol yang dibuka tutupnya untuk menerima penyaluran itu. Oh, Allah di dalam ekonominya selalu tersedia menyalurkan apa adanya diri. Dan penyalurannya ini adalah dari tahta Allah dan tahta anak domba. Oh, kita menerima penyaluran hari demi hari. Waktu demi waktu, jam demi waktu kita menerima penyalurannya. Apabila kita berseru kepada Tuhan Yesus. Amen. Jadi berseru ini adalah merupakan bahwa kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Allah, sehingga Allah menjadi kuasa, menjadi kuat, yang menjadi hikmat kita juga di dalam untuk menyelesaikan ekonomi perjanjian barunya. Puji Tuhan. Amen. Amin. Puji Tuhan. Silakan yang lain bisa dilanjutkan. Amin. Puji Tuhan ya. Saya menikmati pagi ini sungguh kembali diterangi ya, yang disampaikan saudara kita di depan ya. Tadi dikatakan bahwa kuasa dan hikmat Allah ini disalurkan ya. Ini tidak terpisah dari dirinya, tetapi adalah diri Allah itu sendiri disalurkan kepada kita ya. Nah, juga tempat ini adalah tempat yang cocok ya, yang Tuhan pilihkan. Tadi saya berpikir tempat yang cocok ya pasti yang lancar, yang semuanya beres, tidak ada masalah ya. Tetapi tadi dikatakan tempat yang cocok seringkali terkadang Tuhan juga izinkan ya, melalui situasi, pergumulan, penderitaan, segala hal yang Tuhan atur ya. Tetapi itu bagi Tuhan untuk cocok ya. Nah, itu yang mendorong kita ya, sehingga membawa kita ini datang kepada Tuhan ya. Tidak ada jalan lagi. Karena itu kita didesak untuk datang kepadanya, menyeru namanya. Dengan kita menyeru nama Tuhan, oh Tuhan Yesus ya, maka dikatakan bahwa seperti botol itu ditutup, dibuka tutup botolnya ya, sehingga transmisi ilahi itu diberikan ya, transmisi ilahi itu kita alami. Oh Tuhan Yesus, sungguh terang ya. Kita perlu menjadi penyeru-penyeru nama Tuhan dimanapun kita berada dan apapun situasinya. Nah, ini terus menjadi latihan kita hari ini ya. Sehingga seperti Rasul Paulus katakan bahwa segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ada lagi?
Saudara-saudari, silakan. Tuhan ya, saudara-saudari, saya juga menikmati hari ini mengenai hikmat dan kuasa ilahi. Jadi di sini kita tidak perlu berusaha untuk hal ini, untuk kita mendapatkannya. Tetapi ketika kita menerima Kristus ada di dalam kita, tentunya hikmatnya, kuasanya itu juga ada bersama-sama dengan kita. Saya sungguh sangat diterangi mengenai hal ini. Jadi tidak perlu lagi kita berdoa, Tuhan, biarlah berikan saya hikmat-Mu, Tuhan, biarlah kuasa-Mu Kau berikan kepadaku. Padahal itu kan sudah ada di dalam kita bersama-sama dengan Dia. Dia itulah hikmat, Dia itulah kuasa. Tinggal kita tetap tinggal di dalam Kristus, kita memperhidupkan Dia, hayatnya, terus memperhidupkan kita, maka dengan sendirinya ketika kita ada dalam satu situasi di mana kita memerlukan hikmat, kita ada dalam satu situasi kita memerlukan kuasa, hukum rohayat yang ada di dalam kita, ketika kita memperhidupkan Kristus, dengan sendirinya Dia akan berbicara kepada kita bagaimana kita melalui dan melewati setiap situasi itu di dalam kemenangan Kristus. Ini terang yang saya dapat pagi ini dari berita yang disampaikan oleh saudara kita. Sungguh saya bersyukur bahwa memiliki Kristus, maka kita memiliki segalanya. Amin. Amin. Ya, saudara-saudari, saya coba ya untuk berbagi kenikmatan atas berita pagi hari ini yang menerangi saya bahwasanya melalui berita pagi hari ini adalah bahwa kuasa dan hikmat Allah bukanlah sesuatu yang kita peroleh melalui proses belajar semata, tetapi merupakan penyaluran dari Allah itu sendiri kepada kita. Dalam Alkitab, kita diajarkan bahwa Allah tidak memberikan hikmat separuh dari dirinya, tetapi menyeluruh dalam dirinya ketika kita berseru kepadanya. Hikmat dan kuasanya bukanlah barang terpisah dari dirinya yang bisa kita ambil dan gunakan semaunya, melainkan penyaluran dirinya ke dalam hidup kita agar kita dapat hidup dalam kekuatan dan hikmatnya. Saudara-saudari, lebih jauh kita seringkali tidak menyadari bahwa kebutuhan sejati kita bukanlah pada hal-hal materi seperti uang, makanan, atau pakaian, tapi menyalurkan diri Allah sendiri. Ketika kita merasa gelisah, khawatir, atau kehilangan sukacita, kita tidak seharusnya meminta barang-barang materi, tetapi kita perlu meminta untuk Allah menyalurkan dirinya ke dalam hidup kita. Hanya melalui penyaluran dirinya lah kita menemukan kekuatan, hikmat, dan ketenangan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Saudara-saudari, bisa jadi kita sering berdoa meminta banyak hal, namun seringkali apa yang kita minta tidak sesuai dengan kebutuhan sejati kita. Sebagaimana anak kecil yang tadi diilustrasikan, yang tidak tahu apa-apa, yang dia minta, kita sering kali tidak mengerti bahwa di balik penderitaan atau masalah yang kita hadapi, Allah menginginkan kita untuk berseru kepadanya agar kita dapat menerima hikmat dan kuasa. Kuasanya, penyaluran
hikmat dan kuasanya terjadi dalam momen-momen yang paling sulit, di mana kita merasa tertekan, bingung, atau bahkan putus asa. Saat itulah kita seharusnya berseru kepada Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus. Ya, selanjutnya ya, penyaluran hikmat juga sangat berkaitan dengan kondisi dunia yang kacau saat ini dan tidak sempurna. Allah mengizinkan kehambaan dan kekacauan terjadi agar kita lebih bisa mengandalkan Dia, agar kita memahami betapa pentingnya bersandar kepada Tuhan. Dalam proses pengandalan ini, hikmat dan kuasanya disalurkan di dalam diri kita, menjadi kita tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga bertumbuh dan matang di dalam iman. Oleh sebab itu, saudara-saudari, tempat yang penuh masalah, tantangan, dan kesulitan itu bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, melainkan adalah ruang yang diperlukan untuk mendapatkan penyaluran hikmat dan kuasa dari Tuhan. Amin. Itu kenikmatan yang bisa saya dapatkan oleh berita pagi hari ini. Saudara-saudari, silakan dilanjutkan, mungkin satu orang atau dua orang mungkin ya. Silakan. Tuhan Yesus. Pagi ini saya juga bahwa berseru adalah langkah penyalurannya. Maka di depan itu beberapa kali bilang bahwa saudara ini berlatih untuk menyeru. Itulah yang sedang diperjuangkan terus menyeru nama Tuhan. Karena melalui menyeru nama Tuhan ini kita mendapatkan penyaluran diri Allah dan kita membuka botol. Kalau kita nggak mau menyeru nama Tuhan, maka ya kita tidak membuka botol untuk mendapatkan penyaluran, yaitu diri Allah sendiri. Apa yang diberikan oleh Tuhan itu tidak terpisah dari sang sumber, yaitu diri Tuhan sendiri. Biasanya kalau orang memberikan sesuatu kan, ya udah terlepas dari orang itu ya. Misalnya kita memberikan uang, ya uang itu terpisah tanpa kita. Tetapi kalau penyaluran diri Allah ini ya Allah tersalur, maka Allah menjadi kekuatan kita, menjadi damai sejahtera kita, memberikan kepuasan kepada kita. Untuk penyaluran ini dibutuhkan tempat yang cocok ya. Tanpa tempat yang cocok, saluran ini tidak bisa diberikan. Sebelum ini pasti kita akan salah berpikir ya, salah mengartikan Tuhan ya. Kenapa Tuhan memberikan kondisi ini? Kenapa Tuhan memberikan anak, atau suami istri, atau bisnis, atau apapun, atau sakit penyakit. Tapi puji Tuhan pagi ini kita semakin diterangi bahwa ini semua Tuhan izinkan untuk membuka botol, untuk menyalurkan diri Tuhan yang ke dalam kita, sehingga diri Tuhan semakin tersusun ke dalam kita. Kita menikmati Tuhan sebagai apa yang kita perlukan. Puji Tuhan atas terang hari ini, puji Tuhan kiranya kita berjuang untuk berlatih menyeru Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Terima kasih. Saudari, karena waktu kita akan akhiri, kita akan tutup dan berdoa. Hanya masih ada kesempatan, saudari bisa melanjutkan. Baik, Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas akan kepada kami bahwa hikmat kuasa-Mu dari acara kami Tuhan untuk senantiasa berseru kepadamu, agar kami hikmat yang menjadi hikmat kami. Kami percaya Tuhan karena segala Engkau penyalur segala yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan atas penyalur yang senantiasa ada di dalam kami. Amin. Terima kasih Tuhan buat penyaluran-Mu di dalam kami.
Biar kami terus menjadi orang yang terlatih, menjadi kegemaran kami, menyeru dan mendoa bacakan firman-Mu, sehingga Engkau terus tersalur di dalam kami, sehingga apa yang merupakan kehendak-Mu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah latihan-latihan kami setiap hari. Kami adalah orang yang gemar berseru dan tidak lupa menyeru kepada Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan syukur kepadamu Tuhan. Oh, kami adalah bejana yang tepat untuk ikut tersalur ke dalam kami. Oh, sungguh Tuhan, kami adalah orang yang celaka, penuh dosa. Oh, banyak penderitaan, banyak kesulitan, tapi Dikau datang kepada kami, menyalurkan apa adanya dirimu, bagi kepentingan kami Tuhan, ya kami hari ini peroleh hayat-Mu, oh dibebaskan dari semua penderitaan, dosa dan maut. Mengangkat kami hari ini, ketika datang kepadamu, terbuka menyeru nama-Mu, Tuhan memberikan diri Tuhan sendiri kepada kami, untuk memenuhi semua keperluan kami. Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Amin. 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 Kasih terjadi saudara-saudari, terima kasih saudara Cici.